Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik dan sukacita kan? Kakak baik dan sukacita juga dong. Karena kita semua baik dan sukacita, kita harus penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan beribadah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Ceria nomor 13, kami puji dengan riang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti ibadah minggu pelayanan anak pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat yang selalu baru pada kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan, dan kiranya juga Tuhan mau memberkati kami agar kami bisa penuh dengan Roh Kudus untuk bisa dengan semangat memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita dari kakak Layan. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, dengan diam, dan fokus mendengarkan cerita dari kakak Layan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Kak Tasya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Sudah siap untuk dengar firman? Siap dong ya, Kak Tasya aja udah gak sabar nih mau cerita. Yuk kita buka Alkitabnya. Bacaan hari ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8-13. Tawarikh itu perjanjian lama ya, jangan sampai lupa. Oke. 1 Tawarikh 16 ayat 8-13. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri dan kita baca secara bersama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Silakan duduk adik-adik yang baik. Nah, bacaan kita pada hari ini merupakan nyanyian puji-pujian Daud seperti perikopnya ya. Jadi, nyanyian ini dinyanyikan oleh Bani Asaf. Kalau adik-adik ingat, keturunan Yakub ada 12 kan ya. 12 ini kan menjadi 12 suku Israel. Nah, salah satunya ada suku Lewi. Nah, Bani Asaf ini merupakan keturunan dari suku Lewi yang mahir atau ahli dalam bidang musik. Jadi, Raja Daud memerintahkan Bani Asaf untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu Raja Daud dan seluruh bangsa Israel sangat bersukacita. Adik-adik tahu bersukacita kenapa? Karena tabut perjanjian atau tabut Allah sudah kembali ke Yerusalem. Emangnya tabut selama ini ada di mana? Nah, kita akan bahas pertama-tama tentang tabut itu sendiri ya. Jadi tabut itu nih seperti ini gambarnya. Tabut perjanjian atau tabut Allah merupakan simbol kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Bentuknya terbuat dari kayu penaga namanya, yang panjangnya 1,3 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya 1 meter. Nah, bagian dalam dan luarnya ini terbuat dari emas ya. Bagian tutupnya juga terbuat dari emas yang disebut sebagai tutup pendamaian. Dan dilapisi emas juga ya tutupnya. Lalu di atasnya terdapat 2 kerub atau malaikat. Nah, jadi tabut ini merupakan simbol kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Isinya ada 2 loh batu yang Musa dapatkan di Gunung Sinai yang berisi tentang 10 hukum Allah. Kalau adik-adik ingat ya, Musa kan dia dapat 2 loh batu yang berisi hukum atau perintah dari Tuhan. Lalu yang kedua isinya adalah buli-buli emas atau wadah yang terbuat dari emas. Isinya adalah mana. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun. Adik-adik ingat kan tongkat Harun ya, yang kalau dia dilempar dia berubah menjadi ular. Betul. Nah, jadi tabut ini pada suatu hari dicuri oleh bangsa Filistin. Tapi 7 bulan kemudian tabut ini dikembalikan lagi oleh bangsa Filistin ke bangsa Israel. Kenapa? Karena membawa bencana bagi bangsa Filistin. Tuh, makanya adik-adik kita tidak boleh mencuri ya, karena pasti ada dampak yang tidak baik dari sikap yang tidak baik tersebut. Nah, akhirnya tabut ini sampailah atau kembalilah ke tanah Yerusalem, sehingga bangsa Israel termasuk Raja Daud itu sangat bersukacita. Akhirnya mereka menaikkan puji-pujian, sukacita yang luar biasa karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka mengingat setiap kebaikan Tuhan Allah yang mereka rasakan. Gitu ya adik-adik. Nah, itu dia cerita tentang tabut ya. Jadi di zaman dahulu di Perjanjian Lama simbol kehadiran Allah itu ditandai dengan tabut perjanjian. Nah, kalau di masa sekarang nih adik-adik, apakah kehadiran Allah juga ditandai oleh tabut perjanjian juga? Adik-adik coba deh lihat di gereja atau di rumah masing-masing, ada nggak tabut perjanjian di gereja? Nggak ada ya. Kenapa? Karena kehadiran Allah itu sudah dilengkapi atau disempurnakan dengan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus hadir ke dunia, lahir dengan momen yang kita kenal dengan momen Natal ya. Tuhan Yesus hadir ke dunia sebagai bukti bahwa Tuhan hadir untuk kita semua. Jadi zaman dulu tabut itu kan simbol kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Nah, kelahiran Yesus itu adalah bukti kehadiran Tuhan bagi kita semua. Jadi tidak hanya bangsa-bangsa tertentu saja ya, tapi kita semua umat Tuhan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan justru kita harus lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena Tuhan hadir tidak pilih-pilih. Tuhan hadir untuk kita semua, sehingga kita harus menaikkan syukur kita atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kita. Gitu ya adik-adik. Makanya nih, ini kan kita mau menjelang Natal. Nah adik-adik bersukacita nggak nih menyambut Natal? Pasti dong ya sukacita, karena biasanya kan Natal ini dapat baju baru, sepatu baru. Nah Kak Tasya tidak melarang ada baju baru adik-adik mau beli misalnya, tapi bukan itu yang utama ya adik-adik. Natal adalah momen kehadiran Tuhan di dunia untuk menebus dosa manusia. Jadi bukan berarti nih kalau bajunya nggak baru jadi nggak sukacita ya, tetap harus sukacita. Karena baik baju lama atau baju baru, Tuhan tetap hadir untuk kita semua. Gitu ya adik-adik. Nah dan satu lagi, Tuhan itu hadir tidak hanya ketika momen Natal saja, tapi setiap saat. Tuhan itu kan lahir, Tuhan Yesus lahir, lalu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mati di kayu salib, terus juga Tuhan bangkit dan naik ke surga. Lalu setelah itu Tuhan tetap hadir di hati kita, atau yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada di hati kita setiap saat, sehingga puji-pujian atau ungkapan syukur yang kita naikkan harus setiap saat juga dong, nggak cuma momen Natal aja ya. Nah, bagaimana nih cara kita mensyukuri kehadiran Tuhan di hati kita setiap hari? Banyak ya, kita harus rajin berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin berdoa. Berdoa itu kan salah satu bentuk ungkapan syukur kita juga ya. Kita bangun pagi, kita bersyukur masih dapat nafas kehidupan, gitu kan. Kita sebelum makan kita bersyukur kita masih bisa menikmati hidangan di depan kita, gitu ya. Itu kan bentuk ungkapan syukur juga melalui doa. Lalu kita rajin ibadah, rajin baca Alkitab. Dengan kita rajin baca Alkitab, kita jadi tahu Tuhan mau apa untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Bukan hanya sekedar tahu, kita juga harus rajin melakukan firman Tuhan, melakukan hal-hal baik tentunya ya. Nah, begitupun ketika saat ini adik-adik kita beribadah, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sambil-sambil bermain gitu ya. Kita harus fokus ikut ibadah. Dan juga ketika memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Kalau namanya pujian ya, pujian kan sesuatu yang menggembirakan ya. Kalau adik-adik dipuji, pasti adik-adik dipujinya cantik banget nih, pasti yang muji tuh tersenyum ya, karena mereka senang gitu. Nah kita pun senang dengan kebaikan Tuhan, kita harus menaikkan pujian, menaikkan nyanyian syukur kita dengan sukacita, dengan tersenyum gitu. Jangan kami puji, dan seperti itu harus kami puji dengan riang. Kan beda ya, kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan memuji Tuhan seadanya tuh berbeda gitu ya adik-adik. Nah itu dia adik-adik untuk firman pada hari ini. Kiranya kita dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus memuji Tuhan, bukan hanya melalui mulut kita, tapi melalui perbuatan, melalui seluruh anggota tubuh kita. Amin adik-adik? Amin. Nah kita juga ada aktivitas ya adik-adik. Kak Tasya ada mau memberikan soal acak kata judulnya. Adik-adik bisa lihat di description box. Nanti adik-adik jawab, adik-adik boleh WhatsApp ke Kak Tasya. Lalu ada tugas yang kedua. Tadi yang pertama acak kata ya. Yang kedua tugasnya adalah adik-adik menyanyikan lagu bertemakan Natal. Bebas lagu apa aja, boleh cari di YouTube. Adik-adik boleh menyanyikannya sendiri, boleh sama mama papa, boleh sama kakak, sama adik, atau sama teman, boleh. Nah nanti videonya di-upload di Facebook atau di Instagram. Jangan lupa di tag ke Instagram dan juga Facebook PA Zebulon. Itu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa meneladani apa yang diberitakan Kakak Layan melalui cerita atau firman pada pagi hari ini dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 83, Karena Kasih-Nya Padaku, sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan sekali lagi. Nah adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah. Bersyukur kita boleh mengikuti ibadah dengan baik, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengumpulkan persembahan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh beribadah, memuji nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar dapat terus kami ingat dan kami lakukan. Kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur dalam kehidupan kami, selalu berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan sukacita dalam mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu juga untuk gereja kami Tuhan, GPIB Zebulon Batam, dan juga Pos Pelkes Ezra Tiongkong. Biarlah Engkau yang memberkati baik pendeta, majelis, dan kami sebagai warga jemaat. Sekalipun kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama karena pandemi virus corona, biarlah Bapa kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan mengikuti ibadah dengan baik, sekalipun melalui video online ini Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan Natal yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Tuhan yang kiranya memberkati setiap persiapan dan proses yang ada. Dan kami sebagai anak-anak Pelkam PA, sekalipun belum bisa bergabung di gereja, tapi kami juga dapat tetap mengikuti ibadah secara online dengan baik. Bapa, kami terus berdoa untuk pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memulihkan, Tuhan bekerja melalui setiap orang-orang, baik itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melalui dokter, para tim medis yang merawat dan juga mengobati setiap pasien yang terpapar virus corona. Dan
baik itu pasien yang terkena virus corona, biarlah Engkau juga yang memberkati setiap proses penyembuhan yang mereka jalani. Dan juga kami Bapa, biarlah kami juga dapat tetap menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dan mau melakukan protokol kesehatan dengan baik, baik itu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak serta menjaga kesehatan kami Bapa. Biarlah Bapa, kami juga menjadi anak-anak-Mu yang mau mengingatkan orang-orang di sekitar kami untuk juga mematuhi protokol kesehatan. Bapak, juga kami berdoa untuk teman-teman kami, baik teman-teman di sekolah maupun di gereja maupun di lingkungan rumah kami. Tuhan yang memberkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka, berkati mereka juga yang berulang tahun. Biarlah Engkau yang memberikan mereka sukacita, panjang umur, dan kesehatan di usia mereka yang baru. Kami juga berdoa untuk sekolah kami yang masih juga dilaksanakan secara online. Biarlah Bapak, kami dapat terus mengikuti pelajaran dengan baik. Kami dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami melalui Zoom ataupun melalui video online yang lainnya. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik, dengan bertanggung jawab untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.